Hukum bertato dan sahkah wudunya? Semoga dari penjelasan para dai berikut bisa memberi jawaban yang memuaskan dan menghilangkan keraguan, khususnya ketika bersuci, sehingga lebih mantap ketika ibadah. Apakah orang yang bertato itu tidak sah mandi wajibnya? Sah. Sah sholatnya, sah mandi wajibnya, sah zakatnya, sah puasanya. Dia berdosa karena tatonya dulu, gitu kan? Kalau dia sudah tobat Ustaz, tatonya gimana? Lebih baik dia hilangkan. Kalau dia nggak bisa hilangkan ya sudah. Tobat insya Allah sudah diterima sama Allah SWT. Dia berdosa karena perilaku tatonya dulu, karena itu kan merusak tubuhnya, gitu kan? Kalau dia bisa kembalikan, alhamdulillah itu jauh lebih baik, ya kan itu. Jadi sama dengan orang membersihkan kesalahannya itu sampai akarnya, itu lebih baik, gitu kan? Ada orang berobat masih ada bekas penyakitnya, tapi dia sudah berobat, dia sudah tinggalkan yang hal-hal yang membuat dia sakit, itu bagus saja. Tapi kalau orang tuntaskan penyakitnya sampai akar-akarnya itu lebih baik, seperti itulah. Jadi tetap sah insya Allah. Yang saya tahu asal dia sudah taubat. Pak Ustadz, badan saya bertatu. Apa hukumnya bagi yang bertatu? Kalau sholat, sholatnya sah. Orang yang bertatu mandi wajibnya sah, wudunya sah. Yang sudah bertatu tak usah kau ambil setrika lalu kau setrika tatu. Biarkan aja tatumu apa adanya. Seluruh orang di dunia ini mengatakan sholatmu tidak sah. Ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan sholatmu sah. Tak usah kau risaukan. Tapi yang belum bertato jangan buat tato. Dah. Ini orang waktu muda dulu tatunya ular kobra. Setelah tua kena diabetes, kurus jadi cacing pita. Dulu waktu masih tegak berotot, gambar burung Garuda mau menangkap ular di tengah laut, gambar burung menyambar. Begitu kurus keriput, burung puyuh mendudukan ular. Sudahlah dia tua, dia sudah tobat, diejek orang. Pak, bapak bertatu kan, sholat bapak tidak sah. Menangis dia. Udahlah lisut keriput gak sah. Tenang saudaramu, sholatmu sah, sah. Tak usah kau risaukan masalah tatu itu. Ustadz ada tatu dulu waktu sekolah, tapi tatunya tidak permanen. Sebelum berangkat sekolah ambil spidol. Rano Karno. Kemudian tato, ya tato itu dosa, memang haram. Apakah sah wudunya? Ya kalau memang dia tidak punya cara untuk menghilangkan, ya sah wudunya. Itu sudah keadaan darurat. Sebab menghilangkan tato itu sakitnya berlipat daripada membuat tato. Biayanya juga lebih mahal. Kalau tidak bisa, tidak mampu, ya sudah cukup bertaubat aja, istighfar. Jangan malah ditakuti, sampean percuma saja, sampean wudu sampean percuma aja, tidak sah wudu sampean, tidak sah sholat sampean. Itu malah gaya molo itu. Jadi orang bertato sah sholat, orang bertato sah wudu, orang bertato sah mandi, masih bertato. Kalau memang ada di Bogor itu ada jasa penghilang tato gratis ya. Wallahu alam apa sekarang masih ada, tapi ya tentu biayanya ke sana juga. Jadi asal benar-benar bertaubat, tidak membanggakan tatonya lagi, tidak mengandalkan tatonya lagi, Allah SWT Maha Pengampun. Jadi tidak harus dihilangkan, karena menghilangkan juga ada biayanya, ada risikonya. Barangkali ini pertanyaan yang cukup penting ya. Ada teman-teman kita ya yang tadinya mungkin barangkali hidup dalam glamor, kemudian ya pakai tato dan macam-macam. Kemudian pada satu waktu dia ya ada kesadaran dan kemudian mendapat hidayah dan dia sudah bertobat kepada Allah Ta'ala, dan sekarang dia sudah rajin sholat. Tapi hal yang masih mengganjal di dalam batinnya itu adalah apakah sholatnya itu sah atau tidak itu. Karena di tangannya, di apanya itu ada bagian-bagian yang masih ada tatonya. Nah ini pertanyaannya memang perlu kita jelaskan juga. Jadi kita perlu berikan apa dulu. Memang tato itu termasuk perbuatan yang dilaknati Allah SWT. Ini memang perlu diketahui dulu, terutama bagi orang yang muslim bertato lah ya. Bahwa Allah pernah, Nabi Muhammad SAW pernah memberikan peringatan. Itu sebuah hadis Bukhari. Allah mengatakan la'anan Nabi SAW al-washimah wal mustaushimah.
Jadi Allah itu Nabi Muhammad itu melanati. Ini Nabi ini. Nabi mengutuk, Nabi melanati orang yang melakukan tato, yang tukang tatonya dan yang ditato. Nah, jadi ini memang suatu perbuatan. Jadi kalau ada kata-kata kutukan beda Allah dan Rasul, itu sebetulnya termasuk dosa yang besar, dosa yang bukan dosa yang main-main itu. Karena itu kalau kita lihat dari segi kan itu merusak ciptaan Allah SWT. Sesuatu yang baik yang diberikan Allah SWT itu kita rusak. Itu termasuk hal yang termasuk juga menzalimi diri sendiri, termasuk merusak, dan juga barangkali mungkin kalau dari segi akidah bisa saja kita dianggap yang tidak ridho dengan apa yang telah diberikan Allah gitu. Nah, sekarang bagaimana ketika dia sudah bertaubat? Apakah misalnya dia harus membuang mengembalikan badannya itu kepada semula? Ya kalau misalnya seperti warna-warna cuman dibentuk dicat itu kan gampang gitu. Tapi kalau itu sudah dengan melukai kulit dan itu sudah tentu kan susah. Maka sebetulnya dalam hal ini terutama banyak para ulama berpendapat kalau misalnya itu bisa disembuhkan, bisa dinormalkan kembali, itu akan lebih baik. Tapi kalau misalnya dengan harus melukai kembali dan itu akan semakin rusak, itu tidak perlu. Cukup dengan bertobat saja. Artinya tidak ada juga misalnya harus kembali, harus datar lagi, itu kan tidak mungkin. Dan kenapa? Secara umum Allah SWT mengatakan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Manusia itu cuman Allah bebani semampu dia. Dia sudah berusaha untuk memperbaiki, untuk mengobati kembali, untuk menormalkan kembali, tidak bisa, ya itulah batasnya. Tetapi dengan taubat yang sesungguhnya, itu akan sudah menyelesaikan dosa tatonya itu. Nah, oleh karena itu, kalau dia sholat, dia berwudu, itu tidak ada masalah. Jadi, hanya satu dosa aja yang sebetulnya Allah tidak akan ampuni nanti. Kalau mau sampai akhir, tidak mau ampun, yaitu syirik. Dosa apapun yang kita lakukan, ketika kita menyesalinya, ketika kita merubah perbuatan kita itu dari perbuatan yang buruk tadi kepada perbuatan yang baik, meninggalkan dosa-dosa itu dan menggantinya dengan perbuatan yang lebih baik, maka semua dosa-dosa itu akan Allah ampuni. Ya, oleh karena itu dengan tobat yang sebenarnya itu sebenarnya semua dosa itu sudah dihapuskan Allah SWT. Ya, oleh karena itu kepada teman-teman, kepada kawan-kawan yang barangkali terlanjur dulu sudah bertato segala macam, jangan itu menjadi halang untuk bertobat. Ya, jangan itu menjadi halang untuk bertobat. Allah SWT itu Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah lebih besar dari itu. Allah akan mengampuni semua dosa kita. Cuma Allah mengatakan memang Allah tidak mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru dzunuba yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersikatkannya, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu. Sebegini, kalau orang misalnya masih syirik kepada Allah sampai dia meninggal, dia masih mempersikatkan Allah SWT, itu tidak ada artinya dosa-dosa kecil diampuni kalau dia masih menyimpan dosa yang besar. Itu maksudnya. Dosa syirik pun sebetulnya diampuni Allah ketika sebelum mati. Misalnya orang dulu dia mempersikatkan Allah, dia agama yang katakanlah politeisme yang mempersikatkan Allah, tapi ketika dia kembali kepada kebenaran, dia bertobat kepada Allah SWT, maka dosa syirik sudah dihapuskan Allah. Jadi sebetulnya yang tidak diampuni Allah itu kalau orang sampai akhirnya dia tetap musyrik. Nah, adapun nanti dosa-dosa yang lain itu akan ada perhitungnya nanti di akhirat. Itulah yaumul hisab, yaumul mizan, yang Allah SWT akan adili manusia seadil-adilnya, karena Allah lah hakim yang paling adil. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tato, sebagian orang selalu mempertanyakan, sahkah wuduknya orang bertato? Sahkah wuduknya orang bertato? Karena dugaannya tato itu karena ada sesuatu yang menghalangi kulit, padahal tidak. Itu di dalam kulit, bukan di luar kulit. Maka orang bertato, justru tato yang beneran itu haram. Tato beneran itu haram membuatnya, tapi tidak menghalangi air, karena tato itu dalam. Tapi tato tempelan dari cat itu justru yang menghalangi air. Dibedakan. Katanya ada tato yang ditempelkan begitu. Kita masih ingat dulu masih anak kecil,
ada gambar naga, gambar ditempelin jet, itu ya, itu kan ada catnya. Selagi ada catnya, itu yang menghalangi. Tapi tato yang selama ini ditanamkan seperti jarum, ujung jarumnya dikasih benang, kemudian di ujungnya kan ada dikasih apa itu bahan warna hitam, ditusukkan begitu masuk ke dalam. Hukum tato. Nah, ini sedikit kita jelaskan. Tato yang masuk ke dalam kulit tidak menghalangi air, maka orang bertato wudunya sah. Tato yang dimasukkan ke dalam kulit. Cuman di sana ada pembahasan bagaimana hukum memasang tato. Hukum memasang tato adalah haram, termasuk merubah ciptaan Allah. Hukum memasang tato adalah haram. Bahkan dikutuk la'anallahu wasimah wal mustausimah. Allah mengutuk orang yang memasang tato dan minta dipasangkan tato untuknya. Tapi kalau sudah terlanjur tato dibuat, asalkan tatonya sudah masuk ke dalam, maka wudhu sah. Wudhu sah. Cuman pertanyaannya, haruskah dihilangkan? Ini tambahan. Haruskah dihilangkan tato itu? Ada orang dengar-dengar ada satu, tidak tahu artis atau apa, tobat, diekspos, diberitakan kalau dia menghilangkan tatonya, operasi apa begitu. Tato tidak wajib dihilangkan kecuali memenuhi syarat berikut ini. Ini ada hubungannya dengan penghalang air, makanya kita tambahkan. Yang pertama, belum terbungkus kulit. Satu, belum terbungkus kulit. Yang kedua, dibuat saat ia sudah mengerti hukumnya. Tiga, dibuat saat dia sudah balik. Empat, tidak ada manfaatnya. Lima, proses pembuangannya tidak menjadikan wudhunya tidak sempurna. Yang pertama apa? Nah, jadi kalau tatonya itu belum terbungkus kulit, masih di luar, harus dihilangkan, karena itu nanti akan ada najis yang keluar atau ada yang menghalangi anggota tubuh. Tapi kalau sudah tatonya masuk ke dalam, enggak, di dalam kulit, urusan haram membuatnya ini sudah selesai, tetap haram ya. Sekarang kalau sudah terlanjur ada tato, bagaimana? Ada preman sekujur badannya bertato, datang kepadamu, tobat, masa disetrika? Sekujur wudhu tubuh setrika. Ini ilmunya. Yang kedua adalah memasangnya waktu mengerti. Jika memasangnya tato saat dia belum mengerti hukumnya, tidak wajib dihilangkan. Gimana waktu kamu masang dulu, Mas? Waduh, saya tidak ngerti, ikut-ikutan. Wah, berarti sudah kamu nggak ngerti hukumnya waktu masang. Karena kamu waktu masang nggak ngerti hukumnya, maka tato tidak wajib kamu hilangkan. Yang ketiga, memasangnya waktu sudah balik. Kapan kamu pasang, Mas? Dulu waktu saya umur 7 tahun saya pasang. Oh, belum balik. Selagi masangnya belum balik, tidak wajib dibuang. Keempat, enggak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya,
Ada manfaatnya? Ya nggak usah, nggak wajib dibuang. Yang ada manfaatnya contohnya, dia itu cacat, alisnya sebelah, ya. Kemudian ya biar ada alis-alisnya lah, akhirnya dipasang. Tapi dia dengan tato masangnya, bukan sekedar digaris dengan dipasang tato. Setelah dipasang tato kan akhirnya orang yang nganggap itu kayak alis beneran. Akhirnya dilamar sama suaminya, calon suaminya. Ya ngelihat istrinya sempurna beralis. Alis kan seharusnya ada, tapi ini tidak ada. Setelah menikah tahu itu tato. Nah, kalau dihilangkan menjadi suaminya mungkin tidak senang. Pun sudah dibuat, nggak usah dihilangkan karena ada manfaatnya, hiburan buat sang suaminya, senang suaminya. Jadi berarti manfaatnya, contohnya seperti itu. Kita pernah tanya Habib Salim Syatiri, contohnya itu apa? Masa ada tato ada manfaatnya? Ya mungkin waktu ada orang, jadi beliau mengatakan ya ada manfaatnya. Misalnya ada sesuatu yang menjadikan sebab suaminya senang, tapi waktu dia melihatnya tidak menduga kalau itu tato. Dan waktu masang perempuan itu nggak tahu kalau tato itu tidak boleh. Setelah itu suaminya jadi tertarik karena itu. Setelah menikah, oh rupanya tato. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Jadi menjadi tidak wajib dihilangkan. Tapi hukum membuatnya bagi yang mengerti tetap haram. Ini beda loh ya, masalah wajib menghilangkan atau tidaknya. Ini bab wajib menghilangkan atau tidak. Kemudian yang kelima, cara menghilangkannya tidak menjadikan sebab wudhunya tidak sempurna. Contoh, tatonya di tangan, cara menghilangkannya harus operasi kulitnya. Gara-gara dioperasi kulitnya harus ditambal lagi. Kalau ditambal wudhunya bagaimana? Air bisa nyampe atau tidak? Tidak bisa nyampe, berarti wudhunya tidak sempurna. Akhirnya bertayamum setelah berwudhu, namanya jabirah. Nah kalau cara menghilangkannya seperti itu, maka tidak wajib dihilangkan. Kesimpulannya, rata-rata tato yang ada itu tidak wajib dihilangkan. Mungkin Bapak Mas, mungkin diantaranya apa? Karena dia bodoh, tidak mengerti. Atau tatonya di mana Mas? Sudah di dalam kulit. Ya sudah, di dalam kulit. Mungkin ada orang ngomong, waduh gimana Bu ya ini, saya kamu pengen belajar jadi ustadz nih, masa saya ada tatonya, nanti pas saya ceramah begini kelihatan tangan saya bertato tuh bagaimana? Ya nggak apa-apa, selagi tidak wajib ya tidak dosa. Dosamu waktu masang dulu istighfar aja. Tapi kan kelihatan orang nanti saya ceramah kelihatan tatonya, ya nggak apa-apa, bagus ya gituin. Itu biar jadi contoh. Preman aja bisa jadi ustadz, masa santri bertahun-tahun nggak bisa jadi ustadz? Yang preman aja bisa jadi ustadz, bagus, jadi contoh. Ini preman dulu tapi sekarang jadi ustadz. Itu masalah tato. Baik, jadi tato tidak menghalangi wudhu.